Ya, perkuliahan kita tentang squeeze theorem. Squeeze theorem. Apa itu squeeze theorem? Yaitu teorema Apit ya. Nah, teorema Apit bahasa gaulnya teori kejepit ya. Kalau kejepit baru bisa ini punya ide ya. Jadi saya jelaskan secara gamblang dulu, yaitu secara simpel bahwa kira-kira seperti ini ya. 1 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 1. Nah, ini adalah sebuah bentuk namanya pertidaksamaan. Nah, yang unik di teorema Apit ini adalah kalau sebelah kirinya kita udah tahu nilainya ada, sebelah kanannya kita tahu nilainya ada, dan nilainya sama, gitu, yaitu di sini adalah 1, maka yang di tengahnya pasti bernilai sama dengan 1. Nah, itu adalah teorema Apit ya. Nah, sederhananya begitu. Bisa dipahami? Bisa? Simpel ya? Jadi kalau sebelah kirinya 1, sebelah kanannya dijamin 1, di tengahnya udah pasti sama dengan 1. Kalau kita lihat gambar, yang dimaksud sebelah kiri di situ, kalau ini nilai Y ya, misalkan, yang dimaksud sebelah kiri itu yang kurva yang bawah ini ya. Nah, sebelah kiri kan, kalau saya tulis Y kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1, yang dimaksud adalah kurva yang di bawah. Yang dimaksud dengan yang kanan adalah kurva yang atas. Ya. Nah, yang di tengah yaitu dia yang terjepitnya. Ya. Nah, itu kira-kira ada 3 kurva tuh, ada yang biru, ada yang hitam duanya. Ya. Dimaksud dengan squeeze theorem terjepit yaitu di titik tertentu di sini, tidak semua, di titik tertentu. Nah, ternyata nilainya sama, yaitu yang bagian kurva yang bawah, dalam hal ini yang kiri, nilainya 1, yang atas juga nilainya 1, harusnya itu pas gitu ya. Nah, ini kan supaya kita istilahnya apa, lebih terbayangkan bagaimana terjepitnya agak sedikit ya. Harusnya dia pas gitu. Ya. Jadi yang sebelah kiri yang bawah, yang kiri adalah yang bawahnya 1, yang atasnya di sini 1, maka yang titik ini atau fungsi yang biru itu nilainya sama dengan 1. Nah, itu secara gambar ya. Nah, sekarang kita lihat penerapannya. Satu kurang X kuadrat per 6 kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan 1. Ya. Tentukan limit ya, limit X mendekati 0 sin X per X. Nah, nah, yang ditentukan adalah yang bagian tengah ya. Ciri dari teorema Apit itu ya dia memiliki tiga bagian atau 2 pertidaksamaan begitu. Ini 1, 2, 3, ada 3 bagian, dan yang ditanyakan adalah yang bagian tengah, yang ini. Nah, itu ciri teorema Apit. Nah, di sebelah kanannya sudah ada nilai, sebelah kirinya belum ada. Yang ditanyakan adalah nilai apa? Limit. Sedangkan persamaan ini nggak ada limitnya ya. Maka kalau kita tambahkan limit, semuanya harus ditambahkan limit. Limit X mendekati 0, 1 kurang X kuadrat per 6, begitu. Kurang dari sama dengan limit X mendekati 0, sin X per X, kurang dari sama dengan limit X mendekati 0, 1.
Nah, sebelah kanannya sudah pasti nilainya adalah 1 karena tidak ada variabel X-nya ya. Nah, sebelah kirinya disubstitusi X sama dengan 0 ke dalam ya, yaitu dalam X kuadrat ya. Berarti 1 dikurangi 0 kuadrat per 6. Bahasa lainnya adalah juga 1 ya. Limit X mendekati 0 sin X per X. Di sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 1 ya. Kemudian yang di tengahnya pasti nilainya adalah 1. Jadi nggak dihitung yang di tengahnya ini. Teorema Apit itu nggak dihitung. Dia langsung ambil kesimpulan limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1. Gitu ya. Jelas ya? Tadi dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Jadi nilainya nggak dihitung yang di tengah ini. Yang dihitung adalah yang sebelah kiri dan sebelah kanannya. Dan ternyata nilainya sama, kiri dan kanannya, maka pastilah di tengahnya nilainya 1. Oke, soal berikutnya, contoh soal berikutnya. Nah, limit X kuadrat sin 1 per X sama dengan 0, X mendekati 0. Nah, ya. Limit X mendekati 0, X kuadrat sin 1 per X. Ya, tunjukkan bahwa nilainya sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa di sini nggak ada keterangan apa? Nggak ada keterangan di kirinya, nggak ada keterangan sebelah. Tapi ada, kalau kita menggunakan metode limit, di situ kalau kita substitusi X sama dengan 0, bisa nggak ke sini 1 per 0? Tidak ya? Tidak terdefinisi. Ketika kita faktorkan juga tidak bisa. Substitusi tidak bisa karena 1 per 0. Faktorkan juga tidak bisa. Ya. Nah, dalam hal ini kita coba mengerjakan dengan metode teorema Apit, yaitu kalau kita tahu sinus itu ini saya gambar kurvanya. Nah, sinus itu paling tinggi nilainya berapa? Berapa? Itu sudutnya. Sudutnya juga bebas ya. Bisa 360, bisa lebih ya. Nah, ini yang saya tulis ini paling tinggi berapa? Nilai sinus 1, paling rendah -1. Jadi itu awal informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi sinus 1 per X nilainya maksimal sama dengan 1, minimal -1. Gitu ya. Sinus apapun pasti dia nilainya berada di antara -1 dan 1. Ya, mau pakai kalkulator super canggih juga tetap begitu. Kecuali ada dikalinya, misalkan Y sama dengan 2 sin X. Ya, ini 1 dari -1 sampai 1 dikali 2. Berarti 2 min 2. Dari 2 sampai -2 kalau faktor kali. Kalau sinusnya aja yaitu dari -1 sampai 1. Di sini ada apa? X kuadrat dikali X kuadrat semuanya min X kuadrat kurang dari sama dengan X kuadrat sin 1 per X kurang dari sama dengan X kuadrat. Betul ya? X kuadrat kan positif, boleh dikali semua begitu ya. Ini dikali X kuadrat, di sini dikali X kuadrat, di sini dikali X kuadrat. Boleh? Boleh. Yang ditanyakan tadi di atasnya apa? Di limit. Limitnya belum ada, tinggal ditulis kata limitnya. Yaitu limit X mendekati 0 min X kuadrat kurang dari limit
kurang dari limit X mendekati 0, X kuadrat sin seper X. Kurang dari sama dengan limit X mendekati 0, X kuadrat. Kita substitusi 0-nya. 0 di sebelah kiri nilainya adalah 0 kuadrat. Min 0 kuadrat nilainya adalah 0. Ya kan? Sebelah kanannya 0 kuadrat nilainya 0. Limit X mendekati 0, X kuadrat sin seper X. Sudah jelas nilainya berapa? 0. Gitu ya. Jadi kesimpulan, limit X mendekati 0, X kuadrat sin seper X sama dengan itu. Itu kira-kira ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Nah, materinya cuma sampai di sini aja, ujiannya dari di sini ya. Oke, kalau udah jelas kita boleh langsung siap-siap aja. Ya.